Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk ngeblok channel YouTube orang. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, mungkin di sini kalian bertanya-tanya ya, kenapa kita harus ngeblok orang kak? Kenapa kita harus ngedelete orang kak? Bukannya kita justru butuh subscriber ya kak? Bukannya kita kayak mengharapkan orang tuh untuk nge-subscribe channel kita. Yap, emang bener banget. Kita tuh pasti sebagai content creator pengen banget kan kalau misalkan video-video yang kita buat itu banyak yang suka, otomatis banyak juga subscribernya kita. Tapi menurut aku ya, ada saat-saat tertentu, ada momen-momen tertentu kita tuh ngeblok orang yang menurut aku tuh justru mendatangkan nilai negatif di akun channel kita. Karena kita kan namanya juga bikin video, pasti kan yang apa yang kita share gitu kan insya Allah kayak positif, insya Allah yang bermanfaat untuk banyak orang. Tapi ada aja gitu kan kalau misalnya kita dapat komentar-komentar yang isinya tuh kayak nggak nyambung lah sama video yang kita, atau kayak ngomong kasar atau ngomong hal-hal yang nggak pantas, yang menurutku nggak ada kaitannya sama video dan nggak layak untuk ada di kolom komentar. Makanya itu aku suka ya kalau misalkan dapat komen-komen yang menurut aku tuh kayak nggak jelas atau kayak yang caper atau semacamnya gitu. Aku nggak segan-segan untuk ngeblok. Bukan berarti aku sombong, mentang-mentang subscriber udah banyak, main ngeblok orang aja, itu enggak. Tapi karena di sini ada momen tertentu, ada alasan tertentu kenapa dan kapan kita harus ngeblok orang. Nah, di sini aku mau ceritain dulu berdasarkan pengalaman aku, terus nanti aku juga bakal cerita berdasarkan pengalaman subscribersnya aku yang kayak curhat gitulah di DM Instagram aku. Kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, terkadang kita buat video, tapi ada aja orang-orang yang menurutku kayak dia tuh nyari sensasi atau dia tuh kayak pengen rame dibalas komennya sama orang-orang lain gitu. Tapi menurutku komennya tuh bener-bener gak pantas. Kadang dia tuh kayak ngucapin kata-kata kasar, nyebutin kata binatang, atau bahkan kayak nyebutin anggota tubuh yang sebenarnya gak nyambung-nyambung banget. Dan kayak gak layak lah kalau misalkan ada orang yang usianya masih di bawah 17 tahun gitu kan yang ngebaca kalimat itu tuh kayak menurutku gak pantas banget. Dan itu pastinya akan aku blok karena itu bisa mengganggu kayak ketertiban atau kenyamanan orang-orang yang nonton videonya aku. Pasti kan rata-rata ya orang yang nonton YouTube itu selain di nonton YouTube, tangannya kan tetap nge-scroll ya kan, baca komen. Nah itu tuh menurut aku ganggu banget sih. Kenapa alasannya aku juga ngeblok? Selain emang kata-kata yang diucapkannya tuh nggak pantas, terus juga pada saat aku cek channelnya bener-bener nggak ada kontennya sama sekali, kayak subscriber itu 0 atau bahkan kayak cuma 1. Yang ini fix banget sih orang-orang yang emang pengen nyari sensasi aja. Makanya aku nggak pengen biarin orang yang kayak gitu menyebarkan negatif, karena menurutku nggak cuma kontenku aja atau nggak cuma channelku aja, bisa aja dia kayak berbagai channel yang menurutku itu kurang pantas aja sih, kayak dia kurang menghargai konten creator. Nah terus mungkin ada yang dalam hatinya dia bilang gini, Kak Adlina berarti nggak siap dikomentarin dong, Kak Adlina nggak siap dikritik. Beda loh ya antara kritik dengan kayak hate comment. Kalau kritik justru aku tuh kadang aku biarin aja komennya dia. Kalau misalnya Kak Adlina sebaiknya kayak gini-gini, Kak Adlina kok seharusnya kayak gini-gini, itu aku biarin aja kalau komen-komen kayak gitu. Karena itu menurutku kayak bikin justru ngebangun kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tapi ada komen-komen yang bentuknya tuh hate, yang emang bener-bener nggak nyambung banget, terus ngomongnya juga kasar. Nah itu tuh menurut aku kayak wajib banget untuk diblok. Tapi itu terserah kalian. Kalau menurut kalian tuh itu kayak masih fine-fine aja atau mungkin nggak mengganggu pikiran kalian, itu nggak usah diblok, nggak apa-apa. Cuma kalau aku itu tipe orang yang kayak kalau ada orang yang tiba-tiba masuk gitu di channelnya aku dan yang emang gak jelas atau kayak gimana membawa nilai negatif, ya aku nggak mau sampai kayak kepikiran atau apa segala macam, atau mungkin subscribernya aku yang tadinya baik-baik aja jadi kayak ribut sendiri di kolom komentar tuh aku nggak mau, dan aku menghindari hal itu. Aku pengen orang yang di channelnya aku tuh yang isi orang-orang positif aja. Jadi kalau misalkan ada yang komen bentuknya kritikan, bentuknya saran, itu sebaiknya nggak usah diblok, karena kan emang dia tuh kayak ngasih pendapatnya mereka terhadap videonya kita supaya kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Nah kemudian menurutku kan itu kayak mungkin aku aja kali ya sendiri yang ngelakuin blog orang yang emang kayak membawa aura negatif gitu di channelnya aku. Tapi ternyata ada juga DM yang masuk ke Instagram aku yang kayak lebih curhat. Justru menurut aku itu lebih bahaya lagi sih, karena ada orang yang sampai kayak memasuki kehidupannya salah satu subscribernya aku yang dia udah kayak banyak konten yang udah cukup berkarya, udah lumayan gitu kan. Dia kayak curhat, ada orang yang kayak istilahnya kayak meneror gitu loh,
ngajak collab, tapi ngajak collab itu yang maksa. Terus kayak setiap videonya tuh selalu komen, tapi komennya tuh nggak yang nyelok gitu loh. Komennya tuh yang kayak berkali-kali, yang menurutku tuh justru mengganggu banget. Bahkan si subscriber aku ini cerita kalau misalkan selain dia ngajak collab, terus juga dia suka komen di Instagramnya dia, foto-fotonya dia tuh bener-bener komen banyak, dan di DM banyak. Itu sampai diajak kayak semacam kencan atau diajak kayak meet up gitu, yang menurut aku kayak udah nggak wajar gitu loh. Nah kalau misalnya ada orang kayak gitu, sebaiknya emang dari awal nggak perlu diladenin yang secara berlebih, karena itu kayak bakal ganggu kehidupan kita. Dan kalau misalnya emang udah sampai kayak ngajak ketemu, udah sampai ngajak kencan, sampai ngajak meet up, itu kayak udah bahaya banget sih. Dan mendingan dari awal kalau misalkan kamu ngerasa dia udah ngeganggu kamu, itu mendingan langsung diblok aja. Bukan maksud kita sombong atau apa, pasti dia akan mikir sendiri, duh kenapa ya kok saya diblok atau kayak gimana. Pasti kan dia kayak langsung mikir, oh mungkin sikap kita yang terlalu berlebihan ke dia, atau mungkin dia nggak suka sama kita yang komennya terus-terusan, yang mungkin komennya nggak yang berhubungan sama video tapi berhubungan sama yang lain. Itu biar orang jadi introspeksi diri aja sih. Nah berdasarkan pengalaman subscriber itu, makanya aku bikin video ini. Ternyata ada loh orang-orang yang sampai kayak lebih parah dari aku, yang kayak sampai ngajakin kencan segala macam. Itu kan kayak udah bahaya banget ya, apalagi kita nggak kenal atau apa. Itu mendingan diblok aja. Dan ini sekali lagi bukannya ajakan untuk kita sombong atau gimana ngeblok orang, tapi ada kalanya kita momen-momen tertentu menghapus orang-orang yang mungkin emang nggak membawa manfaat di channelnya kita, yang justru malah bikin keributan dan lain-lain. Oke, tanpa panjang lebar lagi karena aku ngomongnya kayak udah lebar banget ya, langsung aja aku kasih tau tutorialnya untuk ngeblok username atau channel orang. Karena masih banyak juga di antara kalian yang belum tahu, yang mungkin aja selama ini mengalami hal yang sama cuma nggak tahu caranya kayak gimana. So langsung aja tonton tutorialnya. Oke, sekarang aku bakal ngasih tahu gimana caranya buat ngeblok channel yang menurut kalian membawa apa ya, kayak aura negatif gitulah intinya. Nah kalian langsung aja searching nama channelnya tersebut. Di sini aku nyontohin channelnya suami aku ya, tapi ini bukan berarti dia membawa aura negatif, ini buat contoh aja ya kan, karena aku bingung mau nyontohinnya punya siapa. Nah di sini aku langsung search aja nama akunnya suami aku, Muhammad Iqbal Pamungkas. Nah langsung aja aku pilih channelnya, dan di pojok kanan atas itu ada, oh ya terus sebelumnya kalian bisa lihat aja mungkin video-videonya ya, sekalian promosi. Nah di bagian pojok kanan atas itu ada titik 3, terus ada pilihan block user. Langsung aja diklik dan akan muncul kayak pop-up gitu, blocking this user will prevent them from commenting on videos you've uploaded. Jadi kayak ngeblok pengguna ini bakal mencegah mereka buat bisa komen di video yang kita upload kayak gitu. Langsung aja diklik yang block. Udah deh, kalau tulisannya user has been blocked itu artinya dia sudah diblok dan dia nggak bakal bisa komen lagi kalau misalkan kita upload video. Jadi ya mungkin biar mereka bisa introspeksi diri. Kayak gitu sih, simple banget kan. Sekian dan terima kasih. Yap, itu dia tadi adalah cara atau tutorial untuk memblok channel orang yang dianggap mengganggu kalian gitu kan. Semoga video kalian bermanfaat dan kalian bisa mengambil sisi positifnya ya. Dan jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!